Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kata-kata Su Fenghan terganggu oleh hilangnya tombak itu. Saat sosok rampingnya keluar dari debu, wajahnya pucat dan berada dalam kondisi yang agak suram. Matanya dingin dan membawa niat membunuh yang sangat besar. Kamu bagus sekali, sangat bagus. Suara dingin keluar dari mulut dan juga gigi. Didorong sejauh ini oleh seorang mencatat langkah pertama adalah sebuah aib. Dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk mencari potongan harta karun di bawah tanah. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah membunuh Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh langkah kedua. Semua perhitungan dan serangan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penjaga langit untuk melakukan pukulan itu. Jika itu adalah langkah pertama, mereka tidak akan mampu memblokir serangan itu. Namun, dia hanya bisa melukai tetapi tidak membunuh seseorang yang bersaing dengan Yin ilusi yang bahkan tidak bisa dianggap telah benar-benar mencapai langkah kedua. Orang ini jauh lebih kuat daripada Thunder Daoist saat itu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan semua pecahan yang terlihat di permukaan dikumpulkan olehnya. Wang Lin sedang menatap api teratai jahat di atas kepala Su Fenghan. Su Fenghan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke langit dengan tangan dokumentasi dan dengan muram berkata, bahkan jika kamu memiliki boneka itu, berkat dao teratai iblisku yang terbentuk ketika aku mencapai tahap ilusi Yin, kamu akan tetap melakukannya, menjadi abu. Iblis Lotus Dao, rotasi pertama. Ketika Su Fenghan selesai berbicara, teratai iblisnya mulai berputar perlahan. Rotasi tersebut menyebabkan api iblis segera menjadi lebih kuat dan menutupi sebagian langit. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat seorang sahabat dengan dao mereka sendiri. Pemutaran teratai setan sepertinya telah menggantikan dunia itu sendiri, seolah-olah dunia sedang berputar. Perasaan ini sangat tidak nyata tetapi juga sangat nyata. Seolah-olah dia telah menjadi sebutir pasir di dunia dan tanpa ampun terhapus oleh perputaran dunia. Saya tidak bisa membiarkan terus berputar. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat. Guntur tiba-tiba melanda langit yang setengah tertutup oleh api hitam dari teratai iblis. Dalam sekejap, sungai bawah tanah muncul di langit. Sungai dunia bawah ini sangat panjang, seolah-olah sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di langit. Semburan tangisan sedih datang dari dalam, membuatnya seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sungai dunia bawah masuk ke dalam wilayah api hitam, menciptakan kekuatan yang berlawanan. Pada saat ini, perputaran dunia terus-menerus berhenti dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Penggarap yang memiliki dao sendiri dan dapat mewujudkannya sangatlah menakutkan. Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Mata Su Fenghan berputar saat dia menatap sungai dunia bawah dan perlahan berkata, jadi kamu juga bisa mewujudkan daomu sendiri. Anda juga dapat menarik jiwa dari gunung dan memiliki begitu banyak harta ajaib. Jika tebakan saya benar, Anda juga merupakan langkah kedua, tetapi karena keadaan tertentu, Anda jatuh ke puncak tahap akhir Ascendan. Hanya penjelasan ini yang dapat mencegah Su Fenghan merasa tidak enak. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa seorang cerdas Ascendan bisa melakukan kejahatan ini. Saya yakin boneka itu adalah tubuh asli Anda dan tubuh ini adalah tiruan Anda. Kamu pasti terlalu terluka hingga jiwa asalmu bisa kembali ke tubuh aslimu. Semakin banyak Su Fenghan berbicara, semakin jernih pikirannya dan semakin yakin dengan spekulasinya. Mari kita lihat dao mana yang lebih kuat. Mata Su Fenghan menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Teratai di atas kepalanya segera mulai berputar lebih cepat. Api hitam itu menjadi semakin mengerikan hingga membentuk dinding api hitam yang akan membuat tenggorokan siapapun terasa kering saat melihatnya. Su Fenghan berteriak, api iblis, bakar. Pusaran api terpisah dari teratai dan dimuat ke arah Wang Lin. Pusaran itu berputar dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membawa panas yang menyengat. Angin ini menciptakan badai yang menutup dengan cepat di Wang Lin. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati pertama sejak mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Saat api iblis mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak,
kemampuan kedua, padatkan jiwa sungai. Sungai dunia bawah segera bergetar dan semua kebencian di dalamnya memadat. Kebencian ini terlalu kuat, itu semua kebencian yang dikumpulkan Wang Lin dari semua manusia di planet King Lin. Semua kesamaan digabungkan untuk membentuk keluhan yang sangat besar. Kebencian yang mengerikan itu berubah menjadi padat dan muncul sebagai bayangan. Setiap bayangan memiliki sosok manusia. Dalam sekejap, bayangan manusia yang tak terhitung banyaknya muncul di dunia. Saat ini, dunia terasa sempit dan penuh sesak. Namun, manusia yang terbentuk karena kebencian semuanya menyatu dalam sekejap mata. Hasilnya adalah roh kebencian berbentuk manusia yang tidak memiliki penampilan spesifik. Semangat kebencian lahir dari sungai dunia bawah. Seperti yang terlihat, sungai dunia bawah melilit roh dan menyerang ekosistem api iblis. Roh kebencian dan pusaran api iblis menyala, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, suara yang sangat keras datang dari langit. Seluruh langit sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Bumi berguncang hebat karena pengaruh kekuatan tersebut. Retakan muncul di hadapan Wang Lin dan Su Fenghan dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah seluruh benua terbelah dua. Roh kebencian itu hancur menjadi untaian kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah runtuh. Sungai dunia bawah adalah daunnya, dan keruntuhannya berarti runtuhnya daunnya. Ketika Wang Lin merasakan efek keruntuhan, ekspresi langsung berubah pucat dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kekuatan api iblis disalurkan ke sungai dunia bawah, dan ketika sungai dunia bawah runtuh, itu ditransmisikan ke dalam jiwa asal Wang Lin. Api iblis ini menyala seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Wajah Wang Lin memerah, lalu dia batuk seteguk darah dan segera dipenuhi niat membunuh. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kepala Wang Lin tersentak ke atas dan dia menatap sungai bawah tanah yang runtuh. Sifat menyerahnya terungkap melalui akhirnya. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika daunnya runtuh, maka dia akan mereformasinya sekali lagi. Jika sungai dunia bawah runtuh, maka dia akan pulih kembali. Api iblis dikeluarkan melalui pori-pori tubuhnya. Api iblis tidak terlihat, tapi kemudian gas hitam naik ke udara. Ekspresi Su Fenghan juga mencetak dan dia juga mundur beberapa langkah. Meskipun api iblis yang dibentuk oleh daunnya tidak runtuh, seolah-olah hujan telah turun di atasnya, dan lebih dari separuh apinya telah padam. Bahkan tubuhnya terkikis oleh roh kebencian dari sungai bawah tanah. Untungnya, budidayanya cukup kuat sehingga ia bisa menekannya setelah banyak usaha. Jika dia tidak menekannya, itu akan menyerang pikirannya dan dia akan menjadi gila bahkan sebelum Wang Lin sempat menyerang. Pertempuran Dao adalah yang paling berbahaya, kata-kata itu tidak salah. Untuk pertama kalinya, Su Fenghan menempatkan Wang Lin pada level yang sama dengan dirinya. Pertempuran Dao sering kali mengguncang akar para alarm. Ini bukanlah jiwa asal atau daging mereka, melainkan hati Dao mereka. Detail dari kerusakan jantung Dao sangat mengerikan karena sangat sulit untuk dijamin. Su Fenghan melihat bahwa sungai bawah tanah Wang Lin telah runtuh, tetapi pada saat ini, keinginan yang kuat dan pantang menyerah benar-benar menyebabkan sungai bawah tanah yang runtuh itu terbentuk kembali. Pemandangan ini san matanya menampilkan cahaya misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra Dao seperti ini. Matanya berbinar dan tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertarungan Dao, dan jika dia mundur, konsekuensinya akan sangat serius. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Teratai setan, 100 putaran." Teratai itu bergetar dan berputar dengan cepat. Pada saat ini, perasaan bahwa dunia berputar muncul sekali lagi. Perasaan ini begitu menakutkan sehingga tubuh Wang Lin mundur tanpa sadar. Dia tidak ingin mundur, tapi dia tidak punya pilihan. Rasanya dia akan dilenyapkan oleh dunia yang berputar jika dia tidak mundur. Saya telah membunuh para penggarap ilusori Yin sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuh yang lain. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah dan tubuhnya berhenti, tatapan pantang menyerahnya langsung ke sungai dunia bawah. Ini juga akan mengandung kepercayaan diri Wang Lin. Kombinasi keinginan dan keyakinan yang pantang menyerah ini menyebabkan sungai dunia bawah berhenti runtuh. Hisapan kuat datang dari dalam sungai dunia bawah. Pengisapan ini sangat kuat, seolah-olah ia ingin menyedot semuanya ke dalam sungai dunia bawah. Tidak peduli bagaimana seseorang memutarnya,
tidak dapat lepas dari hisapan yang dipahami dari persimpangan dua sistem bintang. Penghisapan ini begitu kuat bahkan menyebabkan teratai melambat. Seolah-olah berada di udara, putarannya melambat dan melambat. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Su Fenghan berubah drastis. Tanpa ragu, dia melompat. Dia hendak duduk di atas teratai dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai itu berputar. Bagaimana Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan itu? Wang Lin segera menembak. Di bawah hisapan sungai dunia bawah, tangan menunjuk ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, Karma Whip. Garis melengkung tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin. Garis tipis ini perlahan memanjang hingga menjadi cambuk yang panjang. Saat cambuk itu muncul, cambuk itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara gertakan. Itu menyebabkan munculnya riak yang tak terhitung banyaknya, dan itu seperti benda tak berwujud. Tanpa ampun ia mencambuk Su Fenghan, yang sedang menuju ke arah teratai. Cambuk itu hanya menyerang di udara, tetapi secara misterius mempengaruhi Su Fenghan. Tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya berhenti. Cambuk karma menyerang karma. Hati Dao orang ini memiliki cacat. Mata Wang Lin memulai dan dia memaksa keluar tanpa ragu-ragu. Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat diikatkan pada tubuhnya. Semua pikiran yang ada di pikiran melonjak seperti banjir. Mereka menjadi keberadaan yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya tanpa sadar melambat dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa yang memiliki kekuatan begitu menakutkan. Pada saat ini, Wang Lin keluar. Dia tidak menyerang ke arah Su Fenghan tetapi ke arah teratai Su Fenghan. Cari tempat. Saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan wajahnya pucat, dia memancarkan aura yang luar biasa. Berdiri di atas teratai Dao Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Bersinar-bersinar seperti obor saat dia melihat ke arah Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di atas Dao Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya hal ini tidak berpengaruh, secara simbolis, ini adalah serangan yang luar biasa terhadap pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di pikirannya. Hati Daonya telah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas teratai, ekspresi langsung memucat. Wang Lin tidak mengucapkan kata pun saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia memposisikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai dunia bawah menjadi lebih kuat, dan langsung mengelilingi teratai. Su Fenghan telah kalah dalam pertempuran Dao. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyuman mencela diri sendiri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi yang berasal dari dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangan. Saya masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis bentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi garang. Dia sudah sangat membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui. Energi asal berkumpul di tangan dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara kedua tangan. Api iblis ini seperti nyala lilin yang berkelap-kelip. Seolah-olah ada iblis pemakan hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, api iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya berkedip terang dan berkembang pesat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk setan bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang berkeliaran, tapi tidak sekuat itu. Perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangannya mengenai teratai dan kemudian dia melompat darinya. Kemudian tangannya menekan di antara kredibilitas dan dia langsung menuju ke arah iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara mahkota mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, ia mengaum dan menggigit bahu Su Fenghan. Ia kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah menyelesaikannya, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Ia kemudian menyerang sambil mengeluarkan suara gemetar dan cakarnya. Cakarnya merobek langit dan bumi, mengeluarkan suara melengking yang keras. Saat ini, pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol. Mata ketiga di antara mahkota langsung terbuka dan mengeluarkan seberkas cahaya berbentuk kipas. Tubuh iblis itu segera terkena cahaya merah berbentuk kipas dan tampak transparan. Bahkan Su Fenghan,
yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis mendekat, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke sana dan dia berteriak, "Berhenti." Mantra berhenti turun seperti kekuatan besar, seolah-olah seluruh dunia berhenti pada saat ini. Meskipun iblis segera pulih, jeda itu memberi Wang Lin peluang bagus. Saat iblis ini sepenuhnya dikelilingi oleh lampu merah dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Ia mengeluarkan erangan yang tertidur dan mengeluarkannya dengan sangat keras. Apalagi Su Fenghan, yang berada dalam kondisi tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin cetak. Dia tidak bisa mempertahankan lampu merah dari lampu ketiga terlalu lama, karena mantra ini menghabiskan terlalu banyak energi aslinya. Wang Lin hanya membuka mata ketiganya selama 2 tarikan napas sebelum lampu merah menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin melemparkan tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedang dan pedang itu dengan cepat jatuh. Potongan surgawi, raungan menggelegar-menggelegar di seluruh langit dan bumi. Yang dipotong bukanlah daging atau kekuasaan, melainkan hukum dunia. Pada saat hukum itu dipotong, mantranya secara alami akan runtuh. Pemotongan ini juga memungkinkan Su Liguo memainkannya. Niat pedang kuno yang padat segera memenuhi dunia. Pedang surgawi telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan bersinar di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan tersebut. Setelah semua energi iblis menghilang, Su Fenghan terungkap. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang sahabat Yin ilusi sangatlah sulit. Wang Lin mengulurkan pedang dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan seluruh pecahan harta karun itu dan segera pergi. Adapun teratai iblis di dalam sungai dunia bawah, tidak menghilang karena suatu alasan. Sebaliknya, itu diserap oleh sungai dunia bawah dan perlahan-lahan dimurnikan. Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bijaksana. Saya ingin tahu apakah manifesta sempurnakan menjadi harta ajaib. Saat dia terbang, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa penggarap, menjadikan Wang Lin dengan cepat terbang. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia tetap tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan jauh lebih stabil daripada alam surgawi hujan. Jika ini adalah alam surgawi hujan, pertempuran ini pasti akan menyebabkan pecahannya runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya dia melihat tepian di hadapannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tak jauh dari situ, ada sebuah gunung yang dipenuhi guntur. Wang Lin langsung menuju gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan cocok ditanam. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan lukisan surgawi dan mata ketiga, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah menyalakan 2,5 sambaran petir surgawi yang belum dia sempurnakan tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan memulihkan energi asal yang dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi segala sesuatu di sini, termasuk tanaman dan gunung, mengandung guntur. Ini seperti tanah suci bagi Wang Lin, dan cocok ditanam di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar ruangan. Dia seperti ikan di udara. Saat diumpamakan, Wang Lin mengeluarkan teratai dari sungai bawah tanah. Teratai itu suram, dan saat meninggalkan sungai dunia bawah, ia menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum dimasukkan kembali ke sungai bawah tanah. Kemudian dia mengeluarkan semua pecahan yang telah dia kumpulkan. Dari pecahannya, dia tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi langit yang datang kepada mereka sangatlah aneh. Itu tampak seperti energi spiritual surgawi tetapi juga tidak. Sambil melihat pecahannya, Wang Lin mulai berpikir. Lalu matanya tiba-tiba bertanya dan dia terdiam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini alat asal yang hancur? Pada saat ini, cahaya merah darah dengan cepat terbang melalui Alhaven Star System. Di ujung lampu merah ini ada planet berwarna merah tua. Planet ini sangat besar dan mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tidak mungkin untuk menentukan apakah aura ini adalah energi spiritual surgawi, energi iblis, atau energi iblis.
Pada akhirnya, itu sangatlah aneh. Planet ini tidak diam tetapi bergerak perlahan. Lampu merah berhenti di depan planet dan kemudian menghilang, menampilkan seseorang. Orang ini berambut merah, alis merah, dan mengenakan jubah merah. Dia terlihat sangat tampan dan berusia 40-an. Saat dia melihat ruang di sekitarnya dan planet merah tua, jejak kesedihan muncul di matanya. Dia memegang tangannya dan dengan penuh hormat berkata, "Putra Yao Luodong, Yao Kong, kembali ke keluarga." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, planet merah tua itu tiba-tiba berhenti dan suara serak terdengar dari dalam. "Ketika ayahmu meninggalkan keluarga, ingat dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa generasi yang berlalu, kalian semua tidak akan pernah kembali." Yao Kong menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke Alhaven Star System dan menggunakan batu Alhaven yang ditinggalkan ayahnya. Namun, jika dia tidak kembali ke sistem bintang seluruh langit, dia tidak akan bisa merasa tenang. Semua ini demi putri, Yao Qikue. Orang ini adalah leluhur darah aku. Saat dia berbicara, dia disela oleh suara serak. "Tinggalkan tempat ini dan kembali ke Alliance Star System yang dipilih ayahmu." Kuil keluarga Yao, saya tidak memiliki nama Yao Luodong. Suara ini penuh dengan tekad, dan tidak ada yang meragukan atau mencurigainya. Leluhur berkerumun darah dan berkata, "Kakek, putriku satu-satunya, Yao Qikue, diculik dari Alliance Star System dan dibawa ke sini. Apakah dia masih hidup atau mati tidak diketahui. Dia memiliki darah keluarga Yao." Suara serak itu menjadi sunyi. Setelah sekian lama, desahan kuno datang dari sana. "Yao Qikue." Suaranya sangat lembut. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Saya telah menghitung bahwa dia berada di alam surgawi guntur. Pergilah dan bawa cicitku kembali. Pergi ke kuil surgawi guntur dengan tanda saya dan mereka akan mengirim Anda masuk. Jika Anda terlambat, bahkan mereka tidak akan dapat mengirim Anda ke alam surgawi. Alam surgawi guntur jauh lebih besar daripada alam surgawi hujan di sistem bintang aliansi. Agar lebih akurat, alam surgawi guntur lebih terpelihara daripada alam surgawi hujan. Di tepi salah satu pecahan ada sebuah gunung yang terus-menerus mengeluarkan guntur. Semburan guntur yang tampak seperti ular perak terus bergerak melintasi gunung. Siapapun yang melihat ini akan merasa terkejut. Langit gelap dan guntur sesekali turun di gunung. Seolah-olah langit dan gunung saling terhubung. Gemuruh yang menggelegar akan terus menggema dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Ada sebuah gua di tengah gunung. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di gua ini, menyembuhkan luka-lukanya. Penjaga juga menyertakan pintu masuk untuk memulihkan diri. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan melepaskan kilatan emas. Di depannya ada 10 keping pecahan dengan bentuk berbeda yang perlahan melayang ke udara seolah-olah ada tangan raksasa yang memegangnya. Wang Lin mulai berpikir, dia belum melihat seperti alat apa yang berasal dari alam surgawi guntur. Namun, dia menduga ada kemungkinan 70% bahwa pecahan tersebut berasal dari alat asal. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil salah satu pecahannya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia meletakkan sebelum mengambil bagian lainnya. Sama seperti ini, dia mengukir setiap bagian di dalam hatinya dan kemudian menutup matanya. Sama seperti bagaimana dia menyimpulkan batasan, dia mulai menyimpulkan kombinasi paling akurat di dalam pikiran. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pecahan di depannya. Tidak mungkin pecahan-pecahan ini membentuk harta magis yang lengkap, karena ada bagian yang hilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin memutar tangannya. Fragmen itu dikelilingi oleh energi spiritual surgawi dan mulai bergerak. Potongan-potongan tersebut dihubungkan menjadi satu untuk membentuk vas. Adanya retakan seperti bekas luka di antara setiap pecahan, membuatnya memberikan kesan keindahan yang tidak lengkap. Selain itu, pada salah satu sisi vas terdapat beberapa bagian yang hilang sehingga tidak utuh. Setelah mencari beberapa saat, Wang Lin memutar tangannya dan pecahannya hancur sekali lagi. Dia kemudian memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Su Fenghan itu adalah seorang yang berteman dengan Yin Ilusi, jadi mengapa dia tidak memiliki tas untuk dipegang? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia mengetahui bahwa dia tidak meninggalkan tas pegangan.
Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Tingkat pukulan orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menyiapkan harta magis apapun untuk perjalanan ke alam surgawi guntur ini, dia tetap harus menyiapkan beberapa pil. Terlebih lagi, jika dia mendapat keuntungan, dia tidak bisa begitu saja memegangnya di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada alasan yang tidak diketahui, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang teratai iblis di dalam sungai dunia bawah. Mungkin, mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran sungai bawah tanah muncul di sekelilingnya. Sungai dunia bawah dibentuk oleh daunnya, sehingga ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin menghantam sungai dunia bawah, menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal dalam mengeluarkan teratai iblis Su Feng Han. Bersinar-bersinar saat dia menatap teratai iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai dunia bawah terlalu lama, atau ia akan menghilang. Hanya dengan berada di dalam sungai dunia bawah, pembuangannya bisa diperlambat. Li telah padam, meninggalkan teratai yang suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual berkumpul di matanya. Dia melihat ke arah teratai. Ternyata ada aura keruh di dalam teratai, namun aura ini belum mati, dan berputar perlahan. Ketika Wang Lin melihatnya, putarannya segera dipercepat dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemuruh datang dari dalam. Tampaknya ia menggunakan metode misterius untuk keluar melalui Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bersinar dingin. Bukan saja dia tidak menarik untuk dilihat, dia bahkan memberi kesempatan pada aura aneh itu untuk keluar. Gas hitam keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba memelihara Wang Lin. Saat iblis itu mencoba mempercayai Wang Lin, persembunyiannya segera seolah-olah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ia menjerit dan segera kembali ke teratai iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu dan mengejarnya sambil mengeluarkan semburan guntur. Dia langsung menangkap iblis itu. Saat iblis mengeluarkan rasa cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa mencerminkan iblis yang disebarkan, tapi iblis kecil itu tidak punya peluang. Mata Wang Lin tenang saat iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu menjadi semakin lemah hingga benar-benar hilang dan iblis dilahap oleh jiwa aslinya. Kultivator biasa tidak memiliki kemampuan menyalakan seperti ini. Biasanya ini berasal dari beberapa metode penanaman setan. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah seorang pemangsa jiwa. Setelah mengabadikan iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah mengandung jejak energi iblis. Namun, guntur segera melintas di matanya, menghilangkan semua energi iblis, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya seluruh energinya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah seluruh energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam teratai tidak lagi keruh dan Wang Lin dapat melihat ruang lain di dalam teratai. Ada 4 manik-manik jernih yang memancarkan cahaya terang melayang di dalamnya. Namun, mereka terlihat tidak stabil, sepertinya bisa rusak kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin menoleh dan satu manik kristal runtuh dan menghilang. Melihat manik-manik kristal lainnya akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih 2 manik-manik. Saat dia hendak mengambil yang ketiga, manik itu roboh. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik tangannya dengan 2 manik di dalamnya. Setelah dikeluarkan, manik-manik itu berhenti runtuh. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki manik-manik dan dia langsung terkejut. Mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai pegangan tas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Feng Han tidak membawa tas pegangan. Menggunakan dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang-barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Pada saat ini, setelah teratai kehilangan manik-manik kristal dan gas hitam, ia berbaring dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik dan menghancurkan salah satu manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botolnya masih tertutup lilin, artinya belum pernah dibuka sebelumnya. Tulisan, Su, yang sangat halus terukir di botolnya. Setelah lilin memecahkan, aroma energi spiritual surga keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada satu pil di dalam botol,
dan meskipun Wang Lin tidak mengetahui efek pil tersebut, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihatnya lama sekali, Wang Lin menyimpan pilnya dan memecahkan manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang aneh. Ada tanda sederhana yang digambar menggunakan cinabar. Apa ini? Wang Lin terkejut, dan dia mengambil jimat itu untuk melihat lebih dekat. Ini tampak seperti jimat yang dia lihat di awal-awal pukulannya yang digunakan oleh tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di dalam daunnya, itu tidak normal. Mata Wang Lin bertanya, dan setelah melihatnya dalam waktu lama, dia masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah memikirkannya sejenak, dia menyingkirkan jimat itu dan tidak lagi memikirkan. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia langsung keluar dari gua. Penjaga surga mengikuti dan bersembunyi dengan bayangannya. Tepat sebelum Gunung Guntur adalah tepi pecahan. Ada medan guntur di tepi pecahan itu. Petir itu seperti rantai berkarat yang memanjang hingga ke dalam kegelapan. Di alam surgawi hujan, ada susunan transfer. Namun, guntur di alam surgawi guntur terlalu kuat untuk menempatkan susunan transfer, jadi perjalanan bergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin berpikir, dia tidak terburu-buru meninggalkan fragmen ini tetapi dengan hati-hati mencari lokasi manapun yang memiliki perisai energi spiritual surgawi. Saat ia terbang, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arah depan. Ada seorang pria dan wanita di kedua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru tua dengan rambut panjang-panjang pita biru. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan yang luar biasa. Wanita itu terlihat berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun terlihat juga cantik, mata Phoenix-nya tampak jahat dan membuatnya terlihat memiliki temperamen yang aneh. Saat mereka berdua terbang, mereka melihat sekilas Wang Lin, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera ilahi mereka dan sedikit lega saat mengetahui bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir Ascendan. Keduanya saling memandang dan tanpa bicara kata pun terbang jauh. Saat keduanya memecahkan teka-teki Wang Lin juga memecahkan teka-teki mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir Ascendan dan belum menembusnya. Mereka tidak memiliki banyak asal energi di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang telah mencapai titik jenuh. Mereka berdua tidak ingin ada masalah dan segera pergi. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum menariknya dan terus melihat ke tanah. Alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali, sehingga hasil panen setiap kali akan lebih sedikit. Namun begitu panen, ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari Reign Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak pihak, hanya 3-5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat satupun yang bersahabat dengan Yin Ilusi. Kebanyakan dari mereka adalah Ascendan, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sekali dalam 1 bulan dan tidak menemukan apapun. Setelah memikirkannya sebentar, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia memulai. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, matanya tiba-tiba muncul. Di tanah di luar angkasa, formasi serikat tiba-tiba muncul. Meskipun pengungkapan ini diungkapkan, jelas sekali bagi master yang memahaminya seperti Wang Lin. Dia ingat dengan jelas bahwa dia belum pernah melihat batasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya. Setelah melihat beberapa kali, Wang Lin mendarat. Pembatasan ini tidak terlalu besar, lebarnya hanya sekitar beberapa ribu kaki. Yang luar biasa dari kesewenang-wenangan ini adalah bahwa kesewenang-wenangan ini terkait dengan gunung di lingkungan tertutup, sehingga sangat tersembunyi. Jika Wang Lin tidak yakin bahwa tidak ada batasan di sini sebelumnya, maka dia bisa dengan mudah melewatkan ini. Namun yang lebih penting adalah energi spiritual surgawi yang dihasilkan oleh perjuangan ini. Pembatasan ini mengandung energi spiritual yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Ini sungguh menakjubkan. Namun, justru energi spiritual celestial inilah yang menjadi kelemahannya. Bagaimanapun, ini adalah dua jenis energi spiritual surgawi, dan keduanya tidak akan sepenuhnya menyatu dalam waktu singkat, menyimpulkan batasan dalam pikirannya. Saat dia hendak melangkah maju, dia memikirkan sesuatu.
Tunggu, betapa cerdiknya hal ini, celah seperti itu seharusnya tidak ada. Energi spiritual surgawi bisa saja dihilangkan, membuat tindakan tersebut semakin tersembunyi. Dengan betapa rumitnya orang yang membuat batasan, orang itu seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti ini. Wang Lin sedikit mengerutkan kening sebelum menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan petunjuk sejauh beberapa kilometer. Dia merenung sejenak dan berhenti, aneh, jelas ada batasan aura, tapi aku tidak melihat batasan. Mungkinkah aku melihat sesuatu? Mata berbinar sebelum menghilang ke cakrawala. Dia terbang menuju tepian dan menghilang sepenuhnya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, pada batas 100 kaki di sisi gunung, riak muncul dan 2 orang keluar. Keduanya adalah pria dan wanita yang ditemui Wang Lin sebulan yang lalu. Wanita itu menatap dengan penuh kebencian di tempat Wang Lin menghilang dan berkata dengan ketidakpuasan, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa pihakmu dapat menggabungkan kepalsuan dengan kenyataan dan menarik semua penggarap pada fragmen ini? Kenapa orang itu tidak tertipu sekarang?" Pria di bawahnya sedikit mengernyit dan berkata, "Mungkin orang itu belum benar-benar pergi. Kita seharusnya tidak muncul begitu cepat." Wanita itu dengan dingin berkata, "Jangan mencoba menghindari topik ini, saya ajukan pertanyaan." Pria itu menghela nafas dan berbisik, "Mungkin dia sudah tahu. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Tidakkah kamu mendengar orang itu terjebak pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak dapat melihat bahwa ada batasan? Sebelumnya, aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan lebih banyak kekurangan, tapi kamu terlalu merasa benar sendiri." Wanita itu agak tidak puas dan nada suaranya menjadi lebih buruk. Pria itu mengungkapkan sedikit rasa sekilas di matanya, tapi itu tersembunyi dengan sangat baik. Dia dengan jelas berkata, "Penggarap yang datang ke alam surgawi guntur adalah orang-orang yang telah lama hidup dan sangat cerdas. Jika saya meninggalkan terlalu banyak kekurangan, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika saya tidak meninggalkan kekurangan yang sama sekali, bahkan jika pengontrol langkah kedua datang, saya yakin mereka tidak akan melihatnya." Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita itu dan dia tersenyum dingin. "Li Yuan, kamu punya nyali. Apa maksudmu waktu memukulku terlalu singkat?" Pria yang berpikir dalam waktu lama dan dengan hormat berkata, "Jiwa kehidupan ada di tangan keluarga Nona, bagaimana aku berani?" Wanita itu dengan dingin berkata, "Bagus sekali kamu mengingatnya. Jika bukan karena kakekku, yang mengasanimu dan memberi pil, kamu pasti sudah mati 100 tahun yang lalu karena luka-lukamu." Li Yuan mengungkapkan ekspresi pahit dan menghela nafas. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbisik, "Cepat kembali ke batasanku, seseorang akan datang." Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Wanita itu bahkan lebih cepat dan langsung melangkah ke dalam riak. Keduanya memasuki riak dan segera riak itu menghilang. Apalagi jika seseorang memeriksanya dengan akal sehatnya, yang akan mereka lihat hanyalah batu biasa. Pedang sinar energi datang dari jauh dan mengelilingi area tersebut sebelum mendarat. Kemudian cahaya itu menghilang, menampakkan seorang pria parubaya. Orang ini membatasi itu dan memohon. Setelah melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, matanya bersinar dan perasaan ilahi menyebar. Ketika dia tidak menemukan kelainan, matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia merenung sebentar sebelum mundur beberapa langkah dan menggenggam tas pegangannya. Sinar cahaya putih segera keluar. Saat mendarat di samping, ia berubah menjadi boneka yang terbuat dari kayu. Boneka itu memiliki ukiran prasasti dan tanda di atasnya yang mengeluarkan pancaran cahaya putih. Tangan pria parubaya itu membentuk segel dan dia mencengkeram dirinya sendiri. Dengan satu ujung tajam, boneka kayu itu mulai bergerak perlahan. Menjadi lebih fleksibel hingga akhirnya menjadi seperti orang asli. Itu melompat ke dalam batasan, dan setelah berjalan beberapa langkah, mata pria parubaya itu berbinar dan dia berteriak, meledak. Tubuh boneka itu bergetar, cahaya putih semakin kuat, dan dengan keras, tubuh boneka itu roboh. Guncangan dari keruntuhan dengan cepat menyebar dan batasan tersebut, menampilkan lubang yang tersembunyi oleh batasan tersebut. Mata pria parubaya itu menunjukkan kegembiraan. Dia memegang tas pegangannya dan mengeluarkan boneka lainnya. Boneka ini langsung melompat ke dalam lubang di bawah kendali pria parubaya tersebut. Tak lama kemudian, mata pria itu menunjukkan ekstasi dan dia memasukkannya ke dalam lubang yang dalam tanpa ragu-ragu.
Tepat setelah dia masuk, dia langsung berteriak dan jiwanya keluar dari lubang yang dipenuhi rasa takut. Namun, saat dia pergi, bayangan hijau muncul dan menariknya kembali. Riak muncul sekali lagi dari batu yang berukuran 100 kaki dan Li Yuan serta wanita itu berjalan keluar. Melihat lubang itu, Li Yuan menghela napas dan menoleh. Sedangkan wanita di sekitarnya, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berjalan ke lubang dan kemudian mengulurkan tangannya seolah sedang membekukan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, "Jadilah baik, makan satu lagi dan kita akan pindah tempat. Kali ini aku pasti akan membiarkanmu makan sepuasnya di alam surgawi guntur." Menarik, sosok Wang Lin muncul tidak jauh dari situ. Dia tidak pernah pergi tetapi menggunakan ilusi sebagai penyamaran dan melihat pertunjukan yang bagus. Ekspresi wanita itu berubah saat dia berbalik dan menatap Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening dan berbicara ketika Li Yuan melangkah maju, berdiri di depan wanita itu. Dia memegang tangannya pada Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan sepupu, sebelumnya, kami menyinggung Anda dengan masalah kebijaksanaan. Sekarang, kenapa kamu membuang-buang waktu bersamanya? Tingkat kerusakan orang ini sama dengan kita. Jika kita berdua menyerang, kita bisa memberi makan pada hewan peliharaanku." Wanita itu memadukan dingin dan memuaskan ke depan. Dia menggenggam tas pegangannya dan kipas bulu segera muncul. Kipas itu terbang dengan niat membunuh yang kuat ke arah Wang Lin. Li Yuan tersenyum pahit saat tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan tersebut digabungkan dan mulai menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dia bisa dianggap ketinggalan langkah pertama. Pada saat ini, dia menyerang ke depan dan menjentikkan jarinya, menembakkan petir. Sambaran petir menghantam kipas bulu. Guntur menghilang dan kipas bulu itu roboh tanpa ada kemampuan untuk menahannya. Karena harta magisnya hancur, serangan balasannya menyebabkan getaran hebat dan dia batuk darah. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Wang Lin baru mengambil satu langkah. Daripada kipas angin, yang lebih diperhatikan Wang Lin adalah menggerakkan Li Yuan. Pembatasan tersebut terbagi menjadi 18 menghubungkan yang saling tumpang tindih dan berhubungan satu sama lain. Pembatasan ini sangat aneh, jika seseorang melihatnya murni dengan tujuan untuk memecahkannya, akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Namun, saat ini sedang terjadi pertempuran. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mencoba memecahkannya tetapi mengangkat tangannya. Guntur di dalam jiwa muncul sekali lagi, membentuk telapak tangan raksasa. Telapak tangan langsung menghantam 18 cabang yang tumpang tindih dan saling berhubungan. Setelah beberapa kali ledakan, 18 batasan tersebut runtuh satu persatu karena tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan. Setelah semua batasan diruntuhkan, telapak tangan itu masih belum hilang dan mendarat langsung di dada Li Yuan. Li Yuan batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini, Wang Lin mengambil langkah kedua dan langsung melangkahi kedua orang itu. Dia tiba di sebelah tempat itu dan melihat ke bawah ke dalam lubang. Ada awan energi yin hijau di dalam lubang. Saat Wang Lin melihat ke bawah, energi yin terbang keluar, esar yang memancarkan cahaya hijau dan segera memicu Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan sesuatu yang aneh dan dia dengan lembut berkata, "Hantu surgawi." Pada saat ini, wanita itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan berteriak, "Makan dia." Tengkorak yang terbentuk oleh hantu surgawi itu memancarkan cahaya hijau yang membuat dunia tampak hijau. Saat ia mengemudi menuju Wang Lin, ada kilatan cahaya dari antara alis Wang Lin dan cambuk karma tiba-tiba muncul. Saat cambuk itu muncul, cambuk itu langsung mencambuk hantu surgawi. Hantu surgawi mengeluarkan dan sejumlah besar gas hijau keluar dari tubuhnya. Ia akan mundur, tapi bagaimana Wang Lin bisa lolos? Cambuk karma segera melilit hantu surgawi itu dan menariknya kembali. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan segera melemparkan hantu surgawi ke dalam. Dengan ini, peluang untuk menyempurnakan penjagaan kedua akan jauh lebih besar. Wang Lin berbalik dan memandang Li Yuan dan wanita itu. Wanita itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana orang ini dapat dengan mudah menangkap hantu surga yang telah dibesarkan keluarganya selama bertahun-tahun. Ekspresi Li Yuan sangat luar biasa.
Baru saja, dia melihat cambuk yang tiba-tiba muncul di samping Wang Lin. Dia menghirup udara dingin dan berkata, dengan ekspresi kompleks, "Senior, kita berdua. Kalian berdua membuat batasan untuk memanggil orang tidak ada teknisnya denganku. Namun, karena kalian berdua mengambil inisiatif untuk menyerangku, maka aku tidak bisa melepaskanmu dengan mudah." Ekspresi Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, namun kata-kata itu menyebabkan tubuh wanita itu gemetar. Li Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia merenung sejenak sambil melihat ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Senior, masalah ini adalah kesalahan kami. Junior ini mengetahui tempat yang sangat rahasia di mana ada batasan dan mungkin juga harta surgawi. Junior menawarkan tempat ini untuk menyelesaikan masalah ini. Wanita di sekitarnya sudah tidak punya semangat lagi dan tidak berani berbicara." Wang Lin memandang Li Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman, menatapnya seperti pedang yang langsung menembus hati Li Yuan. Ekspresi Li Yuan tidak menunjukkan kepanikan apapun dan malah menjadi lebih tenang. Tidak ada rasa tidak nyaman saat dia dengan hormat berkata, "Senior pasti bertanya-tanya mengapa junior tidak pergi ke sana dan sendiri yang melanggar batasannya." Wang Lin memandang Li Yuan. Kecerdasan orang ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita dan sama sekali tidak biasa. Dari apa yang dia dengar dari mereka berdua, orang tersebut diselamatkan oleh keluarga wanita tersebut, namun harga yang harus dibayar adalah menyerahkan jiwa hidupnya. Namun, Wang Lin selalu merasa bahwa pertobatan mereka sebelumnya dipimpin oleh orang bernama Li Yuan seolah-olah dia sedang mencoba menunjukkan sesuatu. Ekspresi Li Yuan tetap netral, lalu dia menampilkan ekspresi ketulusan dan berkata, "Di masa-masa awalku, aku menemukan peta kuno yang menggambarkan area terlarang di alam surgawi guntur sebelum alam surgawi guntur runtuh. Junior yakin bisa menemukan tempat itu selama masih ada. Mengenai batasan di sana, Junior 70% yakin bisa melanggarnya." Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia tidak berbicara. Kalau Junior tidak salah, ada alat asal di dalam tanah terlarang. Ini adalah alat asal yang dilestarikan sepenuhnya. Jika dapat menghapuskan, senior dapat mengambil setengah dari alat asal. Wanita di samping Li Yuan membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia memilih diam. Wang Lin memandang Li Yuan. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengangguk. "Oke, tapi..." Saat Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerahkan tangannya. Tubuh wanita itu langsung bergetar dan bayangan seperti hantu ditarik keluar 3 inci dari tubuhnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wajah wanita itu pucat pasi, seolah dia kehilangan banyak energi. "Saya perlu mendapatkan jiwa sebagai tindakan pencegahan." Bayangan itu mengembun menjadi bola cahaya dan Wang Lin dimasukkan ke dalam tasnya. Ekspresi Li Yuan netral, tapi dia sangat waspada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kecerdasan orang ini tidak kalah dengan dirinya. Orang ini memutuskan untuk mengambil jiwa wanita ini daripada keselamatan. Mungkinkah orang ini telah melihat sesuatu? Juga, saya sangat tertarik dengan metode yang Anda gunakan untuk membatasi batasan Anda. Menatap Wang Lin pada Li Yuan. Li Yuan berpikir sejenak sebelum mengeluarkan batu giok dan menghabiskan waktu lama untuk menandainya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Lin dan berkata, "Karena senior tertarik, maka junior tidak akan pelit." Wang Lin menangkap batu giok itu. Setelah menciumnya dengan akal ilahi, dia segera mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun Li Yuan menundukkan kepalanya, dia masih melihat kerutan samar yang dimiliki Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, kultivator ini aneh dan sangat berpengetahuan, jika tidak dia tidak akan mengetahui batasan saya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa berpengetahuannya dia tidak dapat memahami metode mengambilku. Sambil memikirkan sumber pemahamannya, Li Yuan merasa sedikit tertekan. Wang Lin memang tidak memahami batasan ini. Bahkan dengan pemahamannya tentang batasan, ketika dia pertama kali melihat batasan pada batu giok, dia merasa seperti dia tidak bisa membedakan kepala dan ekor. Pembatasan ini jelas berbeda dari pengunduhan yang telah dia pelajari, dan bahkan mungkin bukan pengunduhan hosting. Ketika dia mulai mengamati bagian dalam batu giok, 10 patung muncul. Ketika dia mencoba untuk memahaminya, mereka mulai saling tumpang tindih dan menyebabkan pikirannya terguncang. Wang Lin menarik akal sehatnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya,
dia berhasil menemukan sesuatu yang familiar di dalamnya. Dia tidak menunjukkannya tetapi menyimpannya dan dengan lembut berkata, "Pimpin jalan." Li Yuan dengan cepat mengangguk dan tiba di samping wanita bernama Ge. Namun, wanita itu mengusirnya dan dengan melompat ke pedang sinar energi sebelum terbang ke jarak jauh. Li Yuan tidak keberatan. Dia menggenggam tangan Wang Lin sebelum seberkas cahaya muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke langit. Wang Lin dengan tergesa-gesa mengikuti di belakang mereka. Matanya berkedip saat dia memeriksa Li Yuan. Mungkin ada informasi yang benar dan salah dalam pidatonya. Saat ini aku mulai bertanya-tanya apakah dia sudah memperhitungkan semua ini sejak dia pertama kali melihatku. Jika memang itu terjadi, maka rencananya sudah terlalu dalam. Wang Lin selalu curiga terhadap orang lain. Meski Li Yuan terlihat biasa saja, Wang Lin selalu merasakan sesuatu yang misterius saat berbicara dengannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka saya bisa melupakan masalah ini. Namun, jika ada kesimpulan yang merugikanku, maka aku akan membunuh mereka berdua. Niat membunuh Wang Lin sangat tersembunyi. Wanita bernama Ge dipenuhi kebencian, tapi dia tidak berani melampiaskannya pada Wang Lin. Namun, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Li Yuan. Jika bukan karena masalah tindakan Li Yuan, bagaimana hal itu bisa menarik orang itu? Saya baru saja berhasil membuat hubungan dengan hantu surgawi saya, dan hantu itu diambil oleh orang itu. Lagi pula, jika orang itu menginginkan keamanan, mengapa dia mengambil jiwaku tetapi tidak jiwa Li Yuan? Semakin dia mempromosikan, semakin dia membenci Li Yuan. Tepat pada saat ini, Li Yuan terbang di samping wanita itu. Dia melihat ke depan dan berkata, "Saya ingat tempat itu bukan pada pecahan ini. Kita harus melewati area guntur itu untuk memeriksa." Wanita bernama Ge memancarkan dingin dan tidak berbicara. Namun, suara Li Yuan tiba-tiba muncul di pikiran. "Nyonya Ge, aku sudah membungkus akal sehatku dengan batasan, jadi dia tidak bisa mendengar kita. Orang ini mendengar percakapan kita tadi, jadi dia tahu jiwa bahwa kehidupan ada di tangan keluargamu. Selama dia mengendalikanmu, dia mengendalikan kita berdua. Namun, Nona yakinlah, saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil Da." Suara Li Yuan sangat hati-hati, tapi mengungkapkan ketulusan dan tekad. Meski wanita bernama Ge bersinar dingin, hatinya menjadi lebih tenang. Sepertinya dia setidaknya mempercayai penjelasan Li Yuan. Beberapa hari kemudian ketika ketiganya terbang, ujung pecahan itu muncul. Untaian guntur meluas ke dalam kegelapan seperti rantai. Begitu mereka berada di tepi pecahan, Li Yuan berbalik dan dengan penuh hormat berkata, "Senior, rantai guntur ini mengandung banyak kekuatan. Bahkan persahabatan yang kuat pun harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Senior, harap berhati-hati. Saat berdiri di sini, seseorang dapat merasakan keagungan dan kekuatan alam surgawi guntur. Di sana orang bisa merasakan betapa hancurnya alam surgawi guntur. Jika dilihat dari atas, tepi pecahannya berbentuk zigzag tidak beraturan. Seolah-olah sepasang tangan raksasa telah merobek pecahannya. Di tepinya terdapat lapisan-lapisan tanah pecah yang memanjang ke bawah. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya kekecewaan yang tak ada habisnya. Seolah-olah pecahan ini mengambang di kebetulan. Saat berdiri di sini, orang bisa mendengar suara gemuruh di depan mereka. Suaranya terkadang kuat dan terkadang lemah. Hal ini menimbulkan ilusi yang membuat orang tidak mengetahui keberadaannya. Tampaknya mereka juga berada di pusat dunia dan mencapai kesuksesan. Di sisi pecahan, untaian guntur berkelip. Untaian guntur ini sepertinya dipaku ke sisi-sisi dan meluas ke dalam lubang. Untaian guntur saling tumpang tindih, membentuk rantai. Meski terlihat seperti berujung pada kekecewaan, Wang Lin bisa membayangkannya terhubung ke fragmen lain di sisi lain. Seluruh alam surgawi guntur ini terhubung dengan rantai guntur ini. Itu seperti kabel yang menghubungkan sebagian besar pecahan alam surgawi guntur yang runtuh. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas di alam surgawi guntur, mereka akan segera melihat semuanya. Semua fragmen itu dihubungkan bersama dengan rantai guntur ini, sehingga alam surgawi guntur yang rusak tetap berdiri. Pecahan-pecahan itu benar-benar tampak seperti sepasang tangan raksasa yang mencabik-cabiknya. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Aku seperti ketika dia melihat cetakan tangan raksasa di alam surgawi hujan.
Adegan ini membuatnya jadi dia tidak bisa menebak apa yang terjadi bertahun-tahun lalu yang menyebabkan alam surgawi runtuh seperti ini. Bukan karena Wang Lin tidak menduga bahwa hal ini disebabkan oleh para dewa kuno, tetapi ada banyak masalah dengan teori ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin fokus dan memandang Li Yuan dan wanita bernama Ge. Bagaimana kalian berdua bisa melewati rantai petir ini? Li Yuan telah mengamati dengan cermat ekspresi Wang Lin dan menemukan sedikit kebingungan ketika mereka tiba di tepi pecahan dan melihat rantai guntur. Ini membenarkan spekulasinya bahwa ini adalah perjalanan pertama orang ini ke alam surgawi guntur. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, Li Yuan dengan hormat berkata, kunci untuk melewati rantai guntur bergantung pada Nona Ge. Wanita bernama Ge melebar sambil mengacungkan tas pegangannya dan pedang besi hitam terbang keluar. Pedang ini terlihat sangat normal tanpa ada yang istimewa darinya. Namun, setelah muncul, Wang Lin memperhatikan Li Yuan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali, tapi dengan cepat disembunyikan. Saat kegembiraan itu menghilang, dia tampak dengan santai menatap Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa Wang Lin tidak memperhatikannya, dia sedikit santai. Menatap wanita bernama Ge itu muncul pada pedang besi itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan membekukan darah. Kemudian tangannya bergerak dan dia menggambar tanda dengan darah. Tanda serupa muncul di antara sketsa dan muncul bersamaan dengan tanda yang dia gambar seolah-olah sedang memeriksa apakah keduanya cocok. Kemudian rune itu tiba-tiba jatuh ke pedang besi. Pedang itu bergetar dan lingkaran cahaya menyebar. Li Yuan menekan kegelisahan di hatinya, melangkah ke dalam cahaya, dan mendarat di atas pedang. Dia berdiri dalam posisi yang aneh, dia berada di ujung pedang. Punggungnya menghadap Wang Lin dan wajahnya menunjukkan sedikit kenangan. Saat kaki Li Yuan mendarat, mata Wang Lin membuka dan menatap kakinya. Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu, dan kilat melintas di matanya. Wanita bernama Ge itu mengerutkan kening sebelum melangkah maju dan mendarat di gagang pedang. Menatap Wang Lin pada kaki Li Yuan. Saat kakinya mendarat, Wang Lin merasakan perasaan aneh. Seolah-olah orang itu dan pedang besi itu telah menjadi satu. Wang Lin menariknya dan kemudian menarik akal sehatnya. Dia melangkah maju dan memasuki kebahagiaan. Saat dia memasukinya, seolah-olah dia telah melewati batas, dan gemuruh guntur sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Wanita bernama Ge bersinar di dalam hatinya dan berpikir, harta ajaib ini diwarisi dari keluarga. Meskipun tidak memiliki kekuatan, ia tidak melawan dalam melawan guntur. Dengan pemikirannya, pedang terbang itu mulai bergerak sepanjang rantai guntur. Guntur dari rantai itu sepertinya tidak berpengaruh pada pedang terbang itu. Wanita bernama Ge memandang Li Yuan dan mengerutkan kening. Lokasi dia berdiri membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Namun, ini bukan saatnya untuk mengatakan apapun. Meskipun kemampuannya tidak terlalu cepat, namun tetap stabil saat terbang di sepanjang rantai guntur. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan ketiadaan, dan seseorang tidak dapat melihat apapun di hadapannya. Namun, tidak ada kekuatan di alam surgawi guntur yang akan tersesat. Selama mereka mengikuti rantai petir, mereka akan menemukan arah yang benar. Tak lama kemudian, saat pedang itu terbang, mereka perlahan memasukinya. Wanita itu tidak bisa menyebarkan akal sehatnya, jadi dia tidak melihat Wang Lin. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan dia, jadi dia berbalik dan segera merasa seolah-olah sambaran petir telah menembus dirinya. Dia membeku, matanya dipenuhi rasa terkejut, dan teror yang dia rasakan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya. Dia melihat Wang Lin menginjak rantai guntur dengan jubah putihnya. Dia berjalan sekilas demi sekilas seolah sedang berjalan di tanah datar. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya, tapi tidak mempengaruhinya. Faktanya, dia merasa sangat nyaman, dan jiwa aslinya bahkan menyerap semua guntur. Saat Wang Lin berjalan, dia memicu gelombang guntur yang dahsyat di belakangnya. Pemandangan ini terlihat sangat jelas, bahkan dari kejauhan. Itu seperti mercusuar yang terang di malam hari. Li Yuan, yang berada di ujung pedang, dipenuhi dengan kesedihan. Saat dia berdiri di ujung pedang, gelombang emosi muncul di hatinya. Dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Sobat lama, sudah lama sekali, sejak kita bertemu. Li Yuan menghela nafas dalam hatinya dan kemudian segera memusatkan pikirannya. Dia segera menyadari perubahan wanita bernama Ge dan tanpa sadar menoleh ke belakang.
Ketika dia melihat Wang Lin berjalan di atas rantai guntur, matanya langsung menyusut. Dia bisa berdiri di atas rantai petir di antara pecahan dengan tubuhnya. Ekspresi Li Yuan menyusut tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin tidak berbicara sepanjang jalan, tetapi guntur itu seperti api yang menyala-nyala di malam hari. Guntur di belakangnya tiba-tiba menghilang. Setelah menghabiskan sebagian besar bulan dalam kebahagiaan, jejak guntur di belakang Wang Lin telah hilang sepenuhnya. Baru pada saat inilah Wang Lin rileks. Guntur itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan, itu karena tubuhnya sendiri mengandung guntur. Guntur itu terjadi karena terjadinya guntur di dalam tubuhnya dan guntur di luar. Wang Lin tidak menyukai fenomena seperti ini karena terlalu mencolok dan dapat mengundang masalah yang tidak diinginkan. Sekarang tubuhnya telah beradaptasi dengan rantai, dia sedikit rileks. Saat mendengarkan mereka berdua, sepertinya alasan jiwa kehidupan Li Yuan berada di tangan keluarga wanita itu adalah karena mereka menyelamatkannya. Namun, aku khawatir ada sesuatu yang lebih. Selagi dia bergerak di sepanjang rantai, dia masih mengamati keduanya dan memikirkan masalah. Pedang wanita itu bisa menyebabkan erti itu. Saya kira diselamatkan dan kemudian dikurung di keluarga wanita itu adalah bagian dari rencana. Menatap Wang Lin pada pedang besi itu. Setelah memperhatikan pedang besi itu dengan cermat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pedang besi ini memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap petir. Semakin dalam perjalanan rantai guntur, semakin kuat gunturnya, tetapi pedang besi itu tidak mempengaruhi sama sekali. Sepanjang jalan, mereka tidak berbicara sama sekali. Setiap kali wanita bernama Ge memandang Wang Lin, ada ketakutan di matanya. Dia sekarang sangat takut pada Wang Lin. Dia telah menangkap hantu surgawinya dengan mudah dan mampu dengan aman menginjakkan kaki di rantai guntur. Semua hal ini membuatnya takut terhadap Wang Lin. Apalagi ketika dia memikirkan fakta bahwa sebagian besar jiwa ada di tangannya. Itu membuatnya semakin ketakutan. Wanita itu berpikir, saya tidak punya balas dendam atas kematian yang nyata di kemudian hari, hanya ada konflik. Karena dia senior, selama saya tetap patuh dan mengikuti perintah, saya harusnya bisa bertahan. Sedangkan Li Yuan, dia menekan hatinya tentang Wang Lin dan diam-diam berdiri di ujung pedang. Dia tetap tidak bergerak seolah-olah dia selalu seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat. Yang ketiga telah terbang secara mendalam selama hampir 2 bulan. Alam surgawi guntur terlalu besar, dan dalam 2 bulan ini mereka tidak bertemu dengan seorang ahli pun. Seolah-olah selama 2 bulan ini, hanya mereka yang tersisa di dunia. Penerbangan yang membosankan membuat wanita bernama Ge sangat kesal. Namun, setiap kali dia ingin melampiaskan pada Li Yuan, dia akan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa gambar ini, pemandangan ini agak familiar. Perasaan familiar ini membuatnya menahan amarahnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia membelinya, dia tidak dapat mengingat perasaan familiar apa itu. Saya selalu merasa seperti saya pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya. Wanita bernama Ge menghabiskan sebagian besar waktunya memikirkan pertanyaan ini. Pada hari ini, saat mereka melangkah lebih jauh, guntur menjadi semakin kuat. Raungan guntur menggemuruh tanpa henti. Guntur menyebar seperti naga dan menyebar ke segala arah. Wang Lin juga merasakan ketidaknyamanan dari rantai tersebut, dan dia menjadi waspada karena yang membuatnya merasa tidak nyaman bukanlah guntur melainkan getaran yang berasal dari rantai guntur. Getaran ini datang dari depan, dan menyebabkan rantai guntur bergetar dan mengirimkan guntur berhamburan ke segala arah. Bahkan layar cahaya di sekitar pedang besi itu berkedip-kedip seolah bisa pecah kapan saja. Wanita bernama Ge itu tampak panik dan meningkatkan kendalinya. Li Yuan sedikit mengernyit. Saat mereka bergerak maju, getarannya semakin meningkat. Guntur itu sepertinya mengandung aura kekerasan dan sedikit sentuhan akan menyebabkan guncangan yang menggelegar. Wang Lin masih mengerutkan kening, dan kewaspadaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia punya kegelapan buruk, seolah-olah ada keberadaan menakutkan di depan. Senior, meskipun junior belum pernah ke alam surgawi guntur sebelumnya, saya tahu bahwa rantai yang menghubungkan pecahan-pecahan itu seharusnya tidak bergetar begitu keras. Senior, lihat ke sana. Li Yuan menunjuk ke arah kekosongan di sebelah kiri. Pada akhirnya tersirat ada kilatan cahaya yang samar-samar. Senior, seharusnya ada rantai petir di sana,
tapi kita masih bisa melihat cahayanya. Saya khawatir guncangan tersebut tidak hanya terjadi di rantai kita saja, namun juga sebagian besar rantai petir di kawasan ini. Saya pikir ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Bagaimana kalau kita kembali? Sebelum saya datang ke sini, leluhur tua dalam keluarga memberitahu saya bahwa jika rantai guntur yang menghubungkan pecahan-pecahan itu bergetar, itu berarti kedua pecahan itu akan runtuh. Ekspresi wanita itu melukis dan dia juga bisa merasakan getaran dari rantai itu. Getarannya lebih sering dan lebih dahsyat. Guntur yang dihasilkan oleh getaran itu sangat mengejutkan. Wang Lin sudah menyadari kemana Li Yuan menunjuk. Setelah memikirkannya sebentar, dia dengan murung melihat ke depan dan perlahan berkata, jawabannya ada di hadapan kita. Sudah tidak ada jalan untuk mundur, jadi kita akan mengetahuinya begitu kita melihatnya. Li Yuan mengangguk. Dia juga punya ide ini. Mereka sudah melakukan perjalanan sejauh ini, kembali sekarang tidak akan membantu. Meskipun mereka perlu berhati-hati, ketika membayangkan jalan yang tidak boleh mundur, mereka harus berani bergerak maju. Li Yuan memandang wanita itu dan menjelaskan, Nyonya Ge, meskipun getaran rantai itu ada kesamaan dengan kita yang masuk lebih dalam ke dalam alarm, sudah terlambat untuk mundur. Wang Lin tidak berbicara lagi, tapi tubuhnya berkedip dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia melompati keduanya dan menyerang ke depan. Li Yuan melihat ke belakang Wang Lin dan berpikir, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Orang ini tidak sederhana. Kemampuanku untuk mengukur seseorang tidaklah salah. Bagaimana seseorang yang mengalahkan seorang ahli ilusori Yin bisa menjadi sederhana? Tidak lama setelah Wang Lin masuk ke dalam mengedip, matanya tiba-tiba bertanya dan dia berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat area kabut luas yang dipenuhi energi spiritual surga menyebar. Kabut tidak terbatas dan menghalangi semua jalan ke depan. Pada saat ini, pedang besi itu menyusul. Saat Li Yuan melihat kabut, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi berubah dan dia berteriak, ini adalah batasan. Wang Lin telah menyadari bahwa kabut ini mengandung jejak kekuatan menakjubkan. Dia perlahan berkata, karena ini adalah batasan, apakah kamu yakin bisa memecahkannya? Li Yuan mengerutkan kening dan melihatnya dengan cermat. Tampak bersinar dan dia berkata, saya tidak percaya diri. Ini bukanlah batasan tunggal namun banyak batasan yang digabungkan, dan mereka mengerahkan kekuatan guntur dari alam surgawi guntur. Siapa yang berani melakukan tindakan seperti ini? Ekspresinya sangat serius saat dia menamparkan tasnya dan sebuah kompas muncul di tangannya. Penunjuknya berputar tanpa henti saat tangan membentuk segel saat dia menghitung dan matanya bersinar lebih terang. Tepat pada saat ini, kompas di tangan meledak menjadi debu dan menghilang. Ini adalah batasan pertengahan surgawi yang menggunakan alam surgawi guntur sebagai basisnya dengan 9.999 roh untuk bertindak sebagai mata formasi. Itu bisa membentuk formasi besar dan tak bertanding yang bisa menyempurnakan segala sesuatu di dunia. Tepat pada saat ini, sebuah tawa terdengar dari kabut di tengah-tengah diikuti oleh seorang lelaki tua yang berjalan keluar dari kabut. Dia memegang sesuatu di tangannya, itu adalah rantai petir. Bertemu kamu di sini membuktikan bahwa kamu memang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Aku ingin menemukanmu, tapi kamu sendiri yang datang ke sini. Sangat bagus, sangat bagus. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan matanya mengecil ketika dia melihat rantai guntur di tangan lelaki tua itu. Hatinya terpenuhi teror, apalagi Wang Lin dengan jiwa asal guntur dan tubuh gunturnya tidak bisa begitu saja menahan rantai guntur seperti itu. Lagi pula, hanya guntur yang dikeluarkannya saja yang mengandung jejak guntur surgawi, jadi tidak perlu menyebutkan keseluruhan rantainya. Dia sama sekali tidak dapat melihat petunjuk apapun tentang tingkat mekanisasi orang tua itu, tetapi dia dapat membayangkannya dengan sangat tinggi. Selain itu, samar-samar dia bisa merasakan perasaan kembali ke asal-usul lelaki tua ini. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia sangat asing dengan lelaki tua ini, jadi mungkin orang yang ditakdirkan itu bukanlah dia. Melihatnya beralih dan berpapasan pada Li Yuan. Li Yuan juga sangat terkejut. Ketika dia melihat gerakan Wang Lin, dia menduga Wang Lin tidak mengenal lelaki tua ini. Kemudian menjadi jelas bahwa orang yang ditakdirkan yang dibicarakan lelaki tua itu mungkin adalah dirinya sendiri.
Dia dengan hati-hati memandang lelaki tua itu dan merasa hormat berkata, "Senior, orang yang kamu bicarakan adalah..." Orang tua itu keluar dari kabut tebal dan menatap Li Yuan. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, dengan ketidakpuasan, "Anak kecil, orang yang ditakdirkan orang tua ini berbicara adalah kamu. Kemarilah." Mata Wang Lin bertanya dan dia berkata, "Saya belum pernah bertemu senior sebelumnya. Bagaimana nasib kita?" Orang tua itu memeriksa Wang Lin sedikit dan tersenyum. "Apakah kamu sudah lupa? Siapapun yang bisa melarikan diri dari terowongan penjara orang tua itu ditakdirkan bersama orang tua ini." Ekspresi Wang Lin langsung berubah. Dia memandang lelaki tua itu, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Jadi senior yang mengaturnya. Saya hanya tidak tahu mengapa senior melakukannya." Orang tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan melangkah maju. Kemudian dia meraih ke arah Wang Lin dan dia berkata, "Omong kosong apa ini? Jika orang tua ini mengatakan kamu ditakdirkan, maka kamu memang ditakdirkan." Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia segera mundur. Dia tidak bisa melihat obeng orang tua ini, jadi dia tidak bisa mengetik dan hanya bisa lari. Lelaki tua itu tersenyum nakal dan tangannya terulur. Dalam sekejap, area dalam jarak 5 km dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini terlalu kuat, dan juga mengandung energi asal yang tak terbayangkan. Satu genggaman menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi pucat dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra hentikan dia. Dia hanya bisa menyaksikan tangan lelaki tua itu terulur ke podcast. Matanya bersinar terang, dan saat tangan lelaki tua itu mendekat, dia menggigit lidahnya. Daripada membiarkannya, dia menelan darah esensi dan mengaktifkan mantra yang dia pelajari dari lelaki tua di tanah roh iblis, telah membentuk siklus darah internal di dalam tubuhnya. Saat siklus internal ini bergerak, tubuhnya mengendur dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di kedamaian dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Orang tua itu mengeluh dengan lembut. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan dan dia tersenyum. Dia memang pantas ditakdirkan bersama orang tuanya jika dia mengetahui mantra luar biasa yang merusak dirinya sendiri untuk melarikan diri. Dia kemudian menarik tangannya dan menembak ke arah leher. Perebutan itu sebelumnya hanya menggunakan 10% dari kekuatan. Pada titik ini, dia lebih serius dan menggunakan 20% kekuatan dengan telapak tangan ini. Satu telapak tangan menyebabkan berputar seperti akan terkoyak dan riak pun muncul. Kemudian lelaki tua itu dengan lembut berkata, "Mundur." Dalam sekejap mata, semuanya terjadi seolah-olah semuanya telah berubah. Mata Wang Lin kabur dan tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Postur ini sama dengan saat dia berlari. Hampir dalam sekejap, ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sebenarnya sudah berdiri 30 kaki dari lelaki tua itu. Keringat dingin langsung menutupi keningnya. Mantra semacam ini sudah di luar imajinasinya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan tersenyum. "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin berpikir sedikit sebelum mengepalkan tangan dan dengan hormat berkata, "Saya tidak tahu apa yang diinginkan senior, tetapi tingkat junior tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan senior." Pandangan lelaki tua itu tertanam pada tas Wang Lin dan dia berkata, "Tidak masalah. Anda tidak dapat membantu saya, tetapi binatang guntur ada di dalam tas Anda. Biarkan orang tua ini meminjamnya sebentar dan kemudian saya akan mengembalikannya kepada Anda." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana lelaki tua itu tahu apa yang ada di tasnya. Dia memegang tas pegangannya dan binatang guntur itu terbang keluar. Saat binatang guntur muncul, bahkan sebelum ia sempat mengeluarkan suara gemuruh, ia ditangkap oleh lelaki tua itu dan segera pergi. Orang tua itu tersenyum. "Bagus sekali, sebenarnya adalah binatang guntur bertanduk perak, sangat bagus." Anak kecil, orang tua ini tidak hanya mengambil binatang guntur ini, setiap Thunder Beast utusan kuil surgawi guntur akan menjadi milik lelaki tua ini untuk jangka waktu tertentu. Thunder Beast akhirnya sadar kembali dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Thunder Beast menunjukkan perilaku seperti ini. Setelah melihat lelaki tua itu hendak pergi, Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan keras berkata, "Dengan penggerak senior, bagaimana senior bisa mengambil kepemilikan junior seperti ini?" Orang tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum dan matanya menunjukkan kekaguman. "Anda ingin pemulihan? Menarik,
Tapi aku tidak bisa menggunakan Thunder Beast-mu dengan sia-sia. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kultivasimu berantakan. Jiwa asal guntur dan tubuh guntur, apa ini? Biarkan orang tua ini membantu Anda. Tangan kanan lelaki tua itu terulur dan sejumlah besar debu berkumpul di tangannya membentuk bola cahaya. Dia kemudian mengeluarkan seteguk energi ke dalam bola cahaya dan melemparkannya tanpa terlihat. Bola cahaya melesat langsung ke arah Wang Lin. Bola cahaya itu terlalu cepat untuk dihindari Wang Lin, sehingga langsung memasuki dadanya. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu menukar lengan bajunya dan tertawa. Kalian tidak bisa menerobos ke sini, jadi izinkan aku memberi kalian semua tumpangan. Saat dia mempertemukan lengan bajunya, kekuatan yang kuat muncul, membawa Wang Lin, Li Yuan, dan wanita bernama Ge sebelum menghilang. Pedang besi itu agak familiar. Lupakan saja, masalah yang ada lebih penting, jadi aku tidak akan memaafkannya. Orang tua itu memandangi binatang guntur di tangannya. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin senang dan dia tersenyum. Ya, setelah orang tua ini menggunakan beberapa mantra, binatang guntur ini seharusnya bisa menarik rantainya. Thunder Beast dengan hati-hati memandang orang tua itu. Jantungnya berdebar kencang, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan kemudian dia menghilang bersama binatang guntur. Namun, segera setelah dia muncul kembali, dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan berkemah, berapa banyak energi yang saya masukkan ke dalamnya. Sepertinya aku memasukkan terlalu banyak. Si kecil itu seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun juga, jika dia tidak mati, maka dia benar-benar terinspirasi oleh lelaki tua ini. Orang tua itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang dikirim melewati kabut oleh lelaki tua itu dan mereka saat ini bersiul menembus kabut. Kecepatan seperti ini tidak dapat dijelaskan lagi, itu terlalu berlebihan. Dalam sekejap, pemandangan Wang Lin kabur dan tubuhnya terjatuh dan mendarat di tanah. Ekspresi Li Yuan tercetak saat dia mendarat 100 kaki dari Wang Lin. Sedangkan untuk wanita bernama Ge, wajahnya tidak ada bekas darah dan dia langsung muntah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tubuhnya hampir tidak mampu menahannya. Saat dia mendarat, Wang Lin segera merasakan sakit yang luar biasa datang dari bola cahaya di dadanya. Rasa sakit ini begitu hebat hingga hampir menenggelamkannya sepenuhnya. Tubuhnya bergetar. Perasaan ini seperti ketika manusia menelan sebongkah batu bara yang terbakar. Panas yang bisa dibayangkan datang dari dalam tubuhnya seolah-olah mencoba membakar seluruh tubuhnya menjadi debu. Li Yuan mengatur napasnya dan matanya berbinar sebelum melihat Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat kesakitan, seolah-olah ada nyala api yang menyala di dalam tubuhnya. Mata wanita bernama Ge itu mengungkapkan sedikit kekejaman saat dia menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa kondisi Wang Lin saat ini tidak baik. Dia dengan lembut menyentuh tas pegangannya dan belati hitam muncul di tangan. Saat belati itu muncul, banyak hantu muncul di sekitarnya. Belati ini juga merupakan warisan dari keluarganya dan sangat beracun. Racunnya dapat merusak daging, dan hantu yang tersegel di dalamnya sangat berbahaya bagi jiwa asal seseorang. Li Yuan sedikit mengernyit, tapi dia tidak berhenti. Jika orang ini dibunuh seperti ini, meskipun orang tersebut pergi ke tempat itu, dan capai tujuan akhirnya. Wanita bernama Ge tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Dia mengatupkan giginya saat dia memegang belati dan hendak melangkah maju. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka tidak lagi dipenuhi guntur kecuali api. Dia menatap wanita yang memegang belati dan berkata, dengan suara serak, belati itu tidak buruk, apakah kamu akan memberikannya padaku? Wanita bernama Ge ketakutan dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ya. Dengan itu, dia dengan cepat melemparkan belati itu ke tanah. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, dia mendapatkan kembali kejelasannya. Tangan yang dipanggil terulur dan belati itu terbang ke tangan. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Bola cahaya yang disampaikan oleh lelaki tua itu telah meledak di tubuh Wang Lin, menempatkannya dalam krisis besar. Perasaan tubuhnya terbakar masih ada.
Namun yang mengejutkan adalah pembakaran ini tidak membahayakan budidayanya dan malah sangat bermanfaat. Saat terbakar, Wang Lin bahkan bisa merasakan pukulannya perlahan meningkat, dan dia semakin dekat untuk menembus puncak tahap akhir Ascendan. Namun, proses ini cukup menyakitkan hingga membuatnya gila. Untungnya, kekuatan mental Wang Lin stabil seperti batu setelah 1000 beban, jadi dia menahan rasa sakitnya. Di permukaan, orang lain tidak bisa melihat sesuatu yang tidak normal sama sekali. Ekspresi Wang Lin netral dan suaranya tidak lagi serak saat dia dengan tenang bertanya, "Li Yuan, apakah tempat yang kamu bicarakan di bagian ini?" Mata Li Yuan memancarkan kilatan yang tak terlihat saat dia membungkuk dan dengan hormat berkata, "Senior, saat ini junior tidak yakin. Saya perlu pergi ke tengah fragmen dan mengamati sebentar." Wang Lin melirik Li Yuan dan mengangguk. Tubuh Li Yuan bergerak dan terbang ke depan. Adapun wanita bernama Ge, dia sekarang sangat takut pada Wang Lin dan mengikuti Li Yuan. Namun, dia masih bisa merasakan sepasang mata penuh dengan niat membunuh yang mengawasinya dari belakang. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka. Alasan dia tidak membunuh wanita ini adalah karena dia adalah kunci Li Yuan. Li Yuan mungkin adalah alasan besar mengapa dia bisa datang ke alam surgawi guntur. Menurut spekulasi sebelumnya, jika tujuan Li Yuan hanyalah pedang besi dan batasannya, dia bisa dengan mudah mengambilnya dari wanita itu ketika mereka memasuki alam surgawi guntur. Pasti ada sebab karma dan akibat karma di balik tindakannya. Wang Lin tenang. Saat dia mengikuti di belakang mereka, dia juga menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Saat ini dia merasa sangat rumit terhadap lelaki tua itu. Di satu sisi, dia berterima kasih kepada orang-orang tersebut yang telah diberi kesempatan. Meskipun dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tingkat kerusakannya perlahan meningkat. Di sisi lain, dia membenci lelaki tua itu karena mengambil binatang guntur dan mempermainkannya 2 kali. Setelah menghela nafas secara rahasia, Wang Lin memusatkan perhatian dan menekan rasa sakit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan setelah bola cahaya memasuki dirinya. Dia merasa seolah-olah bola itu mencoba memadatkan guntur di tubuhnya dan membentuk tubuh sejati yang terdiri dari daging dan darah. Wang Lin tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Namun, dia merasa saat tubuhnya selesai berubah dan rasa sakitnya hilang, dia akan menembus langkah pertama penghancur. Budidaya Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan, dan bahkan wilayah kekuasaannya berevolusi menjadi wilayah karma. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara membuat inovasi. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menahan rasa sakitnya. Sebaliknya, dia membiarkan rasa sakitnya meledak dan dengan demikian meningkatkan kecepatan merusaknya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat nyala api samar keluar dari tubuh Wang Lin, seolah-olah dia sedang terbakar. Jika ada yang dekat, mereka bahkan akan mendengar suara retakan dagingnya yang terbakar. Seolah-olah itu membakar kotoran. Saat Li Yuan terbang, dia tidak berbalik, tapi ada sedikit batasan di antara mahkotanya. Dengan batasan ini, dia bisa menyelesaikan banyak mantra yang biasanya membutuhkan akal sehatnya. Dia dengan jelas melihat keadaan tubuh Wang Lin. Setelah memikirkannya sebentar, dia kembali fokus. Semakin tinggi tingkat budidaya Wang Lin, perjalanan ini akan semakin lancar. Namun, dia tidak bisa membiarkan Wang Lin benar-benar mencapai tahap ilusi Yin, atau mungkin ada masalah. Li Yuan berpikir, sepertinya aku tidak bisa ragu lagi. 1 bulan kemudian di bagian tengah-tengah, Li Yuan dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencoba mencocokkan gambar di kepalanya. Setelah sekian lama dia mengangguk. Setelah melihat 2 bagian, saya telah menentukan lokasi umum dari kawasan terlarang. Namun, itu bukan di sini, tapi di timur. Li Yuan berbalik dan memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang berkata, "Pimpin saja." Setelah lokasi ditentukan, kecepatan mereka meningkat secara alami. Li Yuan tidak lagi mencoba mengulur waktu dan menarik keluar. Dari tepi timur pecahan, mereka sekali lagi menaiki rantai petir dan menuju ke kemalangan. Wanita bernama Ge tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. 3 bulan kemudian, mereka berhasil melewati 4 bagian. Pada hari ini, Li Yuan menatap gunung yang menjulang tinggi di depan dan mengungkapkan jejak kegembiraan yang sangat tersembunyi. Inilah tempatnya.
Pemandangan Wang Lin tenang saat dia melihat ke arah gunung. Gunung itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Seolah-olah ada alam semesta lain yang melewati puncaknya. Semburan guntur berwarna perak seperti naga datang dari awan di sepanjang puncak. Ada juga gema guntur yang teredam. Ketika Wang Lin melihat ke gunung, dia bisa merasakan aura kuno. Inilah jiwa gunung itu. Saat wanita bernama Ge menatap gunung, matanya memperlihatkan cahaya misterius. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia menatap Li Yuan. Pada saat ini, dia membelakanginya, dan membelakannya dengan jelas memasuki pencampuran. Setelah melihat ke gunung dan kemudian ke Li Yuan, rasa keakraban itu tiba-tiba muncul kembali dan meledak. Ekspresi wanita bernama Ge itu memenuhi rasa takut. Ketakutan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin. Dia ingat, tepat pada saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap wanita itu dengan penuh arti, menyebabkan kata-katanya terhenti di pintu masuk mulut. Dia menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya beberapa saat sebelum dia melihat ke atas sekali lagi. Matanya tenang, seolah dia mengerti segalanya. Li Yuan memandangi gunung itu dan perlahan berkata, gunung ini tidak bernama. Ada banyak batasan di dalamnya. Alam surgawi guntur telah terbuka berkali-kali, tetapi Anda dapat melihat bahwa tidak banyak batasan di dalamnya. Wanita bernama Ge diam-diam merenung dan dengan tenang memandang ke arah gunung. Dia sangat akrab dan tidak terbiasa dengan gunung ini pada saat yang bersamaan. Wang Lin dengan tenang berkata, ayo pergi. Li Yuan mengangguk dan berjalan di depan. Dia melangkah semakin dekat ke gunung. Guntur sangat keras di kaki gunung dan orang dapat dengan jelas melihat kilatan guntur turun. Langkah Li Yuan tegas saat dia menginjak gunung. Gunung ini tidak memiliki jalur, tetapi karena alam surgawi guntur telah terbuka berkali-kali, sebuah jalur terbentuk secara alami saat orang-orang datang dan memecahkan batasan di gunung tersebut. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang Li Yuan dan sedikit mencondongkan tubuh ke samping. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat ke arah Li Yuan dan berpikir, aku seharusnya sudah mengetahui ini. Sosok itu jika dibandingkan dengan benda di keluarga itu, sangat familiar. Jadi itu bukan legenda. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti mengapa Li Yuan ini semua karena dia sengaja menghubungi mereka. Dia juga menyadari bahwa jika bukan karena Li Yuan menggunakan metode khusus, keluarganya tidak akan membiarkan dia datang ke alam surgawi guntur. Tatapan rumit nenek moyang keluarga sejak mereka pergi muncul di kepalanya. Saat itu, dia merasa itu aneh, tapi sekarang dia mengerti. Nenek moyang keluarga mengetahui semua ini. Jika tidak, mengapa tidak ada anggota keluarga yang datang ke alam surgawi guntur selama puluhan ribu tahun? Seolah-olah alam surgawi guntur adalah area terlarang bagi keluarga Ge mereka. Dan semua ini berubah karena kedatangan Li Yuan. Dia menjadi anggota keluarga pertama dalam puluhan ribu tahun yang memasuki alam surgawi guntur. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Li Yuan ini. Jadi leluhur mengirimku ke alam surgawi guntur untuk penebusan. Inilah sebabnya leluhur memberiku harta warisan keluarga. Wanita bernama Ge itu tersenyum meninggal. Li Yuan berjanji akan mengembalikan sebagian jiwaku mungkin karena pengorbanannya tidak akan berhasil jika jiwaku belum lengkap. Pada saat ini, pikiran wanita bernama Ge itu jernih, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berbagai perubahan ekspresi secara alami tidak akan luput dari Wang Lin. Dia memperhatikan bahwa setelah dia melihat gunung ini, emosinya terus berubah. Melihatnya beralih dari wanita itu dan mendarat di punggung Li Yuan. Meski ekspresinya tenang, memutar. Wang Lin menyimpulkan bahwa Li Yuan telah lama memperhatikannya, bahkan kekuatan itu mungkin untuk memikat dirinya agar muncul. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbagai hal sebelumnya semuanya disebabkan oleh rencana Li Yuan. Meskipun ada beberapa hal yang Wang Lin tidak jelas, hal itu tidak berhenti untuk memahami masalah ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkomplot melawannya, tapi saat ini dia punya rencana lain. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam. Pada saat ini, Li Yuan juga berhenti. Dia tidak berbalik tetapi berkata, Saudara Su, saya bukannya tidak pantas seperti yang kamu pikirkan. Bertemu kamu adalah bagian dari rencanaku, tetapi ada juga takdir. Cara dia memanggil Wang Lin secara tidak sadar berubah.
Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan tenang bertanya, apa sebenarnya yang ada di puncak gunung ini? Li Yuan diam-diam merenung sebelum dia melihat puncak gunung yang membentang tanpa henti hingga ke awan. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan dia dengan lembut berkata, "Tuanku ada di sana." Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Saat ini dia sangat berbeda dari sebelum memasuki gunung, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia dengan lembut berkata, "Saudara Su, dengan tingkat terobosan Anda tidak akan bisa meninggalkan gunung ini tanpa izin saya." Wang Lin dengan tenang berkata, "Pembatasan 18 plum, saya tahu satu atau dua hal." Saat dia mengatakan ini, Li Yuan terkejut. Ini tidak palsu, dia memang kaget. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui pembatasan 18 plum, bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya. Tidak mengherankan jika saudara Su mengetahuinya." Wang Lin memandang Li Yuan dan tersenyum. "Jadi yang kamu gunakan memang pembatasan 18 plum." Bayangannya berkedip-kedip dan penjaga langit terbang keluar. Saat penjaga langit muncul, pukulannya mendarat di kehampaan di belakang mereka. Saat pukulan itu mendarat, seluruh puncaknya bergetar dan pusaran muncul. Pusat ini mengarah keluar. Penjaga surga menarik dan kembali ke bayangan Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Dia dengan tenang menatap Li Yuan dan perlahan berkata, "Tempat ini tidak bisa memikatku." Ekspresi Li Yuan langsung menjadi suram. Dia menatap Wang Lin lama sekali sebelum perlahan berkata, "Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, meskipun kamu memiliki boneka ini." Wang Lin mencibir dan tangannya menunjuk ke depan. Untaian pedang energi terakhir Ling Tianhou keluar. Setelah tingkat naiknya meningkat, kendalinya terhadap energi pedang ini menjadi sangat halus. Saat pedang energi muncul, peluit menggema di seluruh langit dan bumi dan seluruh puncaknya bergetar. Energi pedang itu begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, pedang energi itu berhenti di depan dahi Li Yuan. Rasanya seperti pedang diarahkan ke antara alis Li Yuan. "Bagaimana jika aku menambahkan ini?" Suara Wang Lin terdengar dingin. Li Yuan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan perlahan berkata, "Karena saudara Su seperti ini, saya kira Anda berpikir hadiahnya tidak cukup. Harap diwujudkan dengan jelas apa yang Anda inginkan." Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Li Yuan ini sangat cerdas, sehingga dia bisa memahami apa yang diinginkan Wang Lin. Alasan Wang Lin bersedia mengeluarkan pedang energi Ling Tianhou adalah untuk memaksa Li Yuan mengatakan ini. "Saya ingin metode pembatasan 18 plum Anda." Suara Wang Lin pelan, tapi maknanya mengejutkan. Wang Lin tahu bahwa pembatasan 18 plum sangat terkenal di zaman kuno, tetapi hal itu dirahasiakan. Orang luar tidak akan pernah bisa mempelajarinya, dan bagi para murid, tergantung pada status mereka, mereka hanya bisa belajar hingga 9 pembatasan plum. Hanya master yang bisa mempelajari hingga 18 batasan plum secara penuh. Saat ini, metode transaksional ini sudah lama hilang dan banyak ahli naluri merasa hal itu sangat disesalkan. Pertama kali Wang Lin mendengar tentang pembatasan 18 plum di dalam gua di tanah Roh Iblis. Ketika dia melihat 18 batasan muncul saat Li Yuan menggerakkan tangannya, Wang Lin mulai curiga. Yang membuatnya semakin curiga adalah ketika dia menerima batu giok dengan informasi tentang batasan tersembunyi, 18 patung muncul saat dia memeriksanya. 18 patung ini sangat berbeda dengan bunga plum. Pada saat itu, Wang Lin bingung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia melihat beberapa petunjuk. Meski suaranya tenang, dia hanya menguji Li Yuan. Jika Li Yuan menolak, maka Wang Lin tidak akan tertarik lagi. Apakah Wang Lin ingin menyerang atau pergi hanya membutuhkan satu pemikiran darinya? Inilah alasan utama mengapa Wang Lin mengikuti mereka sepanjang jalan. Jika itu hanya karena kemungkinan samar dari alat asal, Wang Lin tidak akan mengikuti mereka sampai sekarang. Namun, Li Yuan ini terlalu misterius. Wang Lin tidak yakin apakah orang ini benar-benar hanya berada di puncak tahap akhir Ascendan. Inilah alasannya Wang Lin tidak bertindak dalam perjalanan ke sini. Wang Lin hanya bertindak setelah mereka tiba di tempat tujuan. Li Yuan merenung sejenak sebelum tersenyum. Hanya pembatasan 18 plum. Jika saudara Su menyukainya, saya akan dengan senang hati menurutinya.
Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebagian batu giok. Giok itu ditempatkan di antara mahkota beberapa saat sebelum dia melemparkannya ke Wang Lin. Itu dia pembatasan 13 plum. Saya secara alami akan memberi Anda 5 sisa setelah kita memasuki gunung. Wang Lin menangkap batu giok itu dan mengeringkannya. Meski ekspresi terlihat netral, jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak ada nyanyian di dalamnya, hanya 13 patung besar dan total 13 bunga plum. Dari awal hingga akhir, wanita bernama G itu tetap diam, seolah tidak ada izin dengan dirinya. Dia diam-diam memandangi gunung di depannya dan kesurupan. Saudara Su, pembatasan 18 plum bukanlah satu-satunya tindakan yang saya tahu. Anda tahu tentang 4 batasan besar. Li Yuan berbalik ke arah gunung dan mulai berjalan. Sepertinya dia sama sekali tidak takut Wang Lin pergi membawa batu giok itu. Setelah menyingkirkan batu giok itu, mata Wang Lin menjadi tenang saat dia berjalan menuju puncak. Rumor mengatakan bahwa ketika dunia lahir, hukum dunia pun muncul. Dahulu kala, undang-undang itu terbagi menjadi 9 bagian, dan salah satunya adalah penyerapan. Itu juga disebut formasi. Beda nama, tapi maknanya sama. Langit, bumi, misteri, dan kuning adalah 4 tingkatan bertindak untuk waktu yang lama. Li Yuan tidak berbalik saat dia berjalan santai menuju puncak. Wakuti di belakang dan masih kesurupan. Namun, ada nilai lain di atas keempatnya, dan kami menyebutnya nilai void. Nilai void dibagi menjadi 4 batasan besar. Gunung ini memiliki pembatasan pemusnahan dari 4 batasan kelas void. Belum ada seorang pun yang mampu mencapai puncaknya karena puncak ini tidak ada habisnya. Suara Li Yuan perlahan memasuki telinga Wang Lin. Saudara Su pasti bingung mengapa saya mengetahui semua ini. Li Yuan melangkahi batu yang menonjol, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekannya secara acak di dalam segel. Pers ini menyebabkan seluruh gunung berkedip dan berguncang hebat. Gemuruh menggemuruh di seluruh gunung dan seluruh gunung menyusut hingga setengahnya. Meski puncaknya masih belum terlihat jelas bahwa puncaknya jauh lebih rendah. Jadi, bagaimana jika Anda memulai jalan menuju puncak? Tanpa cara untuk memecahkan batasan tersebut, seseorang dapat mencari di seluruh gunung dan bahkan tidak dapat melihat menembus awan. Li Yuan membalas dan menatap Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Saudara Su, apakah Anda memiliki pertanyaan? Wang Lin memandang Li Yuan dan dengan tenang berkata, kamu sangat berisik. Li Yuan mengerutkan kening dan segera tersenyum. Sebelum berbalik dan melanjutkan. Namun, dia berhenti berbicara dan matanya dipenuhi nostalgia, seolah-olah setiap tanaman di gunung itu sangat familiar baginya. Ketika mereka sampai di tengah gunung, kali ini tangan kanan Li Yuan membentuk segel yang lebih rumit dan dia menekannya pada selubung. Gunung itu bergemuruh lagi dan menyusut sekali lagi. Murid Wang Lin menyusut karena samar-samar dia bisa melihat puncaknya. Saat Li Yuan sedang terbentuk, sebuah suara samar-samar memasuki telinga Wang Lin. Senior, selamatkan aku. Orang ini gila. Dia. Suara ini datang dari wanita bernama G, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Li Yuan menatapnya dengan dingin, menyebabkan dia berhenti. Ge Hong, jika kamu ingin berbicara, bicaralah secara langsung, tidak perlu menggunakan akal ilahi. Mata Li Yuan dingin dan mengandung sedikit isinya. Setelah memasuki gunung, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ge Hong berpikir sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mundur beberapa langkah hingga dia berada di samping Wang Lin. Seolah-olah hanya dengan melakukan ini dia akan merasa aman. Saya tahu siapa Anda, tetapi Anda tidak datang ke keluarga saya secara kebetulan, kamu punya tujuan. Ge Hong tidak ingin mati. Sekalipun dia sudah mempunyai jawaban di dalam hatinya, dia ingin memperjuangkan kesempatan hidup itu. Li Yuan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Wajah Ge Hong membentak dan dia membentak, kenapa aku? Orang yang mengambil barang tuanmu bukanlah aku, melainkan nenek moyang Ge. Mata Li Yuan menjadi dingin dan dia tersenyum, karena kamu adalah keturunan langsung dari pencuri itu. Di seluruh keluarga Ge, Anda adalah satu-satunya keturunan langsungnya. Mata Ge Hong menunjukkan ketakutan saat dia mengeluarkan tasnya dan berteriak. Aku akan memberikan segalanya di sini. Ada gulungan kitab, pedang besi, dan kompas. Hanya itu 3 hal. Aku akan memberi semuanya, jadi biarkan aku pergi. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Li Yuan menerima tas pegangannya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks.
Lalu dia dengan lembut menamparkan tas itu dan 3 benda terbang keluar. Pertama adalah pedang besi, lalu kompas sederhana, dan terakhir sebuah gulungan kuno. Li Yuan mengambil gulungan itu dan membukanya sambil gemetar. Saat dia menatap lukisan di dalamnya, matanya dipenuhi rasa melankolis. Lukisan di layar adalah sebuah gunung. Gunung ini sangat tinggi dan sebagian besar berada di awan. Di kaki gunung terdapat pedang terbang yang mengarah ke langit. Ada seorang pria yang berdiri di gagangnya. Orang ini hanyalah bayangan buram. Ada juga sosok yang berdiri di ujung pedang. Punggung orang ini sangat mirip dengan Li Yuan. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang Li Yuan dan memiliki spekulasi di dalam hatinya. Lukisan ini jelas berasal dari sebelum alam surgawi runtuh. Jika itu masalahnya, mungkinkah Li Yuan ini adalah makhluk surgawi? Wang Lin menghirup udara dingin, tapi dia juga merasa ini tidak benar. Li Yuan menghela nafas sambil menyimpan gulungan itu. Lalu dia menyingkirkan pedang dan kompasnya juga sebelum melihat ke arah Ge Hong dan dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Wajah Ge Hong pucat dan dia mengatupkan giginya. Dia tidak mengikuti mendaki gunung tetapi menuruni gunung dengan kecepatan penuh. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia bergerak maju. Mengenai Li Yuan, dia tidak keberatan Ge Hong pergi. Dia terus berjalan maju tanpa berbalik atau berhenti. Saudara Su pasti memiliki banyak keraguan, tapi tolong jangan bertanya. Saat kita mencapai puncaknya, secara alami aku akan stabil. Bahkan aku agak bingung tentang masalah ini. Suara Li Yuan agak aneh. Wang Lin tidak berbicara saat dia berjalan menuju puncak bersama Li Yuan. Sepanjang jalan, semua kendala dipecahkan dengan lambaian tangan Li Yuan. Pembatasan yang dia gunakan menjadi semakin rumit, dan menyebabkan gunung semakin menyusut. Setiap gunung menyusut, puncaknya semakin dekat. Akhirnya gunung itu menyusut hingga puncaknya terlihat. Ada patung batu besar di puncak gunung. Ini adalah patung seorang pria parubaya, dan di sampingnya ada pedang terbang. Ada seseorang yang berdiri di ujung pedang. Ketika dia melihat patung batu itu, Li Yuan menjadi bersemangat dan tanpa sadar mempercepat langkahnya. Dia berlari ke depan dan tiba di samping patung itu dalam sekejap mata. Berdiri di depan patung batu setinggi 100 kaki, matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin juga sampai di puncak gunung dan melihat patung batu itu. Ada perasaan alami yang terpancar dari patung batu tersebut, dan memberikan kesan keagungan. Itu juga memberi sedikit penjelasan. Khususnya, tangan kanan patung ini membentuk segel yang terkesan sederhana, namun setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sangat rumit. Ketika muncul Wang Lin, pikirannya bergetar. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencoba mencabut kerahasiaan. Peluit pedang yang tak terhitung jumlahnya masuk ke telinga dan menjadi kabur. Dia melihat sekeliling dan melihat makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya memegang berbagai senjata. Mereka menduduki langit untuk melawan surga. Benda langit ini mengeluarkan kilatan guntur. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka melepaskan sambaran petir yang kuat yang melesat ke angkasa. Tapi langitnya benar-benar kosong. Tidak ada musuh yang melawan makhluk surgawi ini, tetapi ada makhluk surgawi yang meledak satu per satu. Pemandangan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Pada saat ini, makhluk surgawi terbang keluar dari bungkusnya. Pedangnya ditutupi oleh guntur ungu dan ada seseorang yang berdiri di gagangnya. Orang ini adalah orang yang sama dengan patung batu itu. Ada juga orang di ujung pedang, tapi orang ini sama sekali tidak mirip Li Yuan. Saat pedang itu menyerang, semua benda langit berhamburan. Itu mengeluarkan pedang energi yang menyebabkan jiwa Wang Lin bergetar hanya dengan pandangan sekilas dan menyebar ke langit. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar tangisan pelan dalam ilusi yang sunyi ini. Selama aku masih hidup, jiwa tidak akan mati. Saat suara ini datang, pria yang berdiri di gagang pedang itu roboh, meninggalkan pelayan yang berdiri di ujung pedang. Dia menatap gagangnya yang kosong. Rasa sedih yang luar biasa terpancar dari mata pelayan itu. Seolah-olah penguasa gagang pedang adalah langitnya. Sekarang langit telah runtuh dan tidak ada seorang pun di gagangnya. Sejak saat itu, hanya ada dia dan pedang yang tersisa di dunia ini. Yang ada hanya sarung di atas gagang pedang. Dia menatap langit dengan keinginan untuk mati. Dia menginjak ujung pedangnya dan, mengikuti jejaknya, dia mengakses ke langit. Saat meninggal, pelayannya akan menyusul. Bersambung.